Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program aplikasi, yaitu aplikasi konter pulsa. Nah, sebelum saya menjelaskan program ininya, terlebih dahulu saya akan menampilkan hasilnya. Oke, langsung saja kita build and run. Oke, nah di sini ada tampilan loading ya 1-1 gitu sebelum masuk ke tampilan awalnya. Oke, di sini adalah tampilan awalnya dan masukkan password. Oke, kita masukkan. Buat apa password? Ya biar bisa dibuka orang gitu. Ceritanya, ya gitu pokoknya. Passwordnya Anda masukkan salah. Oh, kenapa salah ya? Hai. Nah, sebenarnya passwordnya itu saya sudah settingnya itu 38083. Nah, baru masuk. Ini cuma saya yang tahu gitu ceritanya. Nah, loading lagi karena ini aplikasi pembelian pulsa gitu, jadi langsung saja ke menu pembelian pulsa, input nama. Ini input nama kalian ya yang mau beli pulsa gitu. Input nama yang pelanggannya gitu. Nomor teleponnya itu bebas ya, nomor telepon kamu misalkan. Enter. Nah, loading ini tuh kayak mencari pulsa yang tersedia buat nomor yang Anda input itu, ada pulsa berapa aja gitu. Nah, ini daftar pulsa yang tersedia. Nah, input kode pembelian pulsa. Nah, kodenya itu 1-10. Ini pulsa yang tersedianya nominal harganya. Nah, kalau misalkan kamu inputnya itu kayak gak ada di deskripsi, nah 12 misalkan nanti ada keterangan kayak gini, tidak tersedia. Nah, makanya input, misalkan saya mau input 8, pembelinya 8. Nah, apakah Anda yakin ingin menjalankan transaksi ini? Ini tuh kayak keterangan yang tadi gitu, data yang tadi ya, ditegaskan lagi gitu. Apakah kamu yakin mau beli? Misalkan kamu mau beli, maka kamu tekan ya, gitu. Kamu yakin mau beli ya? Enter. Nah, tunggu sebentar, transaksinya sedang diproses. Nah, loading lagi 1-1 gitu, lagi memproses kan ya sistemnya itu. Nah, pembelian Anda berhasil. Pulsa berhasil dikirim, nominalnya ini. Misalkan perlu transaksi lain, kata dia tuh, misalkan kamu mau transaksi lagi misalkan ya, maka tekan ya. Nah, menu ini kembali lagi ke menu yang tadi, ke menu pembelian pulsa, karena kamu mau beli lagi, jadi diulang lagi kayak input datanya. Nah, namanya juga ulang lagi 0812 berapa aja gitu nomor kamu. Nah, baik lagi, loading lagi kayak tadi ya. Nah, terus misalnya input kode 9, enter. Nah, ini yakin beli, misalkan ya yakin, enter. Nah, terus kan tadi ada 2 pilihan gitu ya atau tidak. Nah, sekarang kita pilihnya bentar. Nah, sekarang kita pilih tidak misalkan. Nah, langsung kamu diarahkan ke terima kasih telah mengunjungi Mas Zuler. Nah, gitu. Ini diarahkan ke tombol keluar karena kamu gak mau jadi membeli gitu ya. Jadi ya udah diarahkan ke tombol keluar. Misalkan optional lagi, enter. Nah, ini balik lagi ke menu tampilan awal, masukkan password. Nah, kita masukkan password lagi. Misalkan 082. Nah, salah passwordnya ya. 38083. Oke, loading lagi ke tampilan yang kayak tadi lagi gitu. Masuk lagi ke menu pembelian pulsanya. Oke, input lagi namanya, nomornya. Misalkan enter. Oke. Loading ya. Oke, tunggu dulu. Input kode pembelian pulsa. Nah, 3. Nah, apakah anda yakin ingin menjalankan transaksinya? Kalau misalkan kamu nggak yakin, nggak mau jadi beli, oke, tekan tidak. Maka diarahkannya juga bakalan ke tampilan yang mengarahkan kamu ke luar gitu ya. Tunggu sebentar, lagi proses biasa. Nah, ini bakal diarahkan ke tampilan keluar yang tadi. Nah, kesini lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya hasil program yang dijalankannya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke programnya. Oke, di sini ada include stream, include string.h. Nah, kalau include stream sama include name speech std itu kayak wajib aja gitu ada
emang settingan dari situnya ada username speech istilah include username itu. Nah kalau include code-nya SH itu kayak berhubungannya, kalau yang aku rasain itu kayak berhubungan sama gauge ini nih, si include code.h. Nah kalau include string.h ini kayak berkaitannya sama yang ini yang di case strcpy yang ini nih. Nah kalau include code.h nggak ada, include string.h nggak ada, include yang ini juga bakal error gitu pas aku bikin itu kayak gitu. Nah langsung saja ke int loading. Nah buat bikin loading yang 1 sampai 100 itu aku pakai perulangan. Nah jadi kalau belum, nanti kalau udah 100 baru melanjutkan proses selanjutnya gitu karena pakai perulangan. Nah terus int loading kedua ini sama ya, sama ini, cuma aku mau ganti ininya aja, si outnya aja. Mohon tunggu sebentar, transaksi sedang diproses. Jadi aku ngegandain aja programnya, terus diganti ininya sama si outnya. Oke, ini int password ini untuk kayak bikin password yang tadi tuh sama gampang ya, pakai perulangan. Perulangannya tuh kayak gini. Nah kan masukkan password key sini di sini kan. Nah kalau sini itu harus 38083 karena key sama dengan 38083. Nah kalau bukan ini maka akan menampilkan password yang Anda masukkan salah. Nanti balik lagi ke sini masukkan password, karena ini kan kayak di for perulangan, jadi balik lagi ke sini gitu karena belum terpenuhi si 38083 teh ya gitu. Nah ini int main itu intinya ya, integer main itu kayak ini tuh bukan apa-apa, belum menampilkan apa-apa kalau si int mainnya nggak dijalanin gitu. Nah jadi ini tuh yang menjalankannya itu kayak int main dalam int main. Nah pertama kan tadi menampilkan loading. Nah ini saya kan kayak aku ya apa aja deh. Nah loading gitu, loading. Nah ini pertama problemnya loading, baru nyalakan loading. Yang kedua password yang di atas, yang tadi fungsi yang di atas loading password. Nah tadi yang diisi outkannya pertama loading terus masukkan password. Nah terus ini pakai char integer. Nah int item. Nah ini pakai array ya, ini pakai array kayak harga pakai array gitu. Nah balik ini apa, nanti kita jelaskannya di bawah. Oke, nah saya pakai dulu lagi perulangan. Nah kayak input nama HP ini di sini ya, nama sama HP-nya. Terus loading system clear screen. CLS ini clear screen. Nah sistem clear screen itu apa? Jadi kayak layarnya itu kayak dihapus. Jadi kayak kita itu kayak jadi nantinya itu kayak menampilkan halaman baru gitu, page baru. Nah nanti ini tetap usaha diisi aja, diketik ya ditulis langsung input kode pembelian pulsa. Nah sin item switch, pakai switch case itu kayak control flow, itu control flow sama kayak if else gitu. Nah pakai case break ini 1 sampai 10. Nah i nya itu kenapa gak langsung masukin harga, misalkan i sama dengan 10.000 karena kita pakai array. Jadi array itu kayak satu, kalau kita pencet case 2 maka akan menampilkan 10.000 bukan yang 5.000, bukan. Kenapa? Karena array itu dimulai dari 0. Ini tuh dimulai dari 0, 1, 2, bukan dari 1, 2, 3, tapi dimulainya array itu dari 0. Oke, semoga dipahami. Nah kalau kalian kayak tadi masukkan inputnya ke kodenya itu bukan 1 sampai 10, nah akan menampilkan ini kode yang itu salah, tidak tersedia gitu. Nanti gue ulang apa yang ini, ulangnya ke ini. Jadi fungsi ulang itu kayak pergi ke ulang, jadi kita balik lagi ke sini nih gitu. Oke, misalkan kamu udah input benar, nanti bakal sistem clean screen, bakal halaman baru, terus ada data yang ini keluar lagi, terus
apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Nah, misalkan kamu mau melanjutkan. Nah, kalau tidak melanjutkan, nanti kamu akan langsung diarahkan ke wheel. Oke, kan ini ada sistem dual. Nanti kalau tidak, kamu diarahkan ke wheel. Nah, kalau iya, nanti kamu melanjutkan program selanjutnya yang kelihatan loading 2 itu yang tadi, yang di atas itu. Oke, nah if ini pakai control flow ya, if else. Nah, if kamu tekan ya, kan ini bakal keluar yang ini, tampilannya ini. Oke, nanti pembelian kamu berhasil gitu ya, kamu berhasil membeli. Nah, nanti tanya lagi perlu transaksi lain. Kalau iya kamu langsung diarahkannya itu ke pertama, ke sini. Ini mana du? Nah, ke sini. Ke du, balik lagi ke sini, ke du ya. Nah, kalau tidak, langsung kamu diarahkan ke wheel, ke sini. Wheel, ke yang ini. Karena tidak membeli, ya langsung saja. Gitu. Nah, misalkan kamu udah tidak jadi membeli, nah langsung ke sini, ke wheel. Terima kasih telah mengunjungi Mapsule gitu. Tekan tombol mana saja untuk keluar. Nanti kamu bisa tekan mana saja terus di enter, terus bakal keluarnya itu kayak langsung ke tampilan. Keluar itu langsung ke tampilan masukkan password lagi. Nah, ini fungsinya kayak fungsi ini. Jadi kita tuh fungsi itu kayak bisa dipakai beberapa kali gitu. Nah, habis keluar itu masuk ke fungsi yang ini, password balik lagi ke halaman ini. Nah, kan kalau udah balik halaman kita mau masuk lagi ke program yang awal, diulang lagi semuanya. Nah, makanya aku go to balik itu apa? Jadi fungsi itu go to balik. Jadi habis password kita bisa balik lagi ke menu yang kita mau beli pulsa ini. Nah, ini jadi kayak ulang-ulang, bisa diulang-ulang gitu programnya, enggak jadi terus aja bisa masuk keluar gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami penjelasan aku. Walau kayak ngomongnya itu kayak kurang dipahami, kurang jelas, mohon dimaklumi ya. Di sini saya bukan mengguru, di sini kita sama-sama belajar, kita sharing yang saya bisa, walaupun sedikit ya. Saya yakin teman-teman lebih bisa dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.